Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam nuansa pencerahan hati. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimallahu wajhah. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin sungguh indah mengemukakan, menjelaskan hati laksana cermin. Cermin, kaca, ya, saya berada di dekat cermin ini. Cermin, kata Al-Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, dia akan kehilangan fungsi pertama apabila cermin itu kotor, banyak debu-debu yang melekat, sehingga cermin tidak akan berfungsi dengan baik. Yang kedua, cermin tidak dapat berfungsi padahal sudah bersih. Kenapa? Karena yang kedua salah menghadapnya. Kita harusnya, kalau di depan kita cermin, kita menghadap dengan tepat, maka akan nampak. Tapi kalau salah menghadapnya, apalagi membelakangi, tidak akan berfungsi cermin tersebut. Yang ketiga, cermin kehilangan fungsi apabila ada hijab, ada yang menghalangi. Walaupun bersih cerminnya, walaupun menghadapnya sudah tepat, antara kita dengan cermin, katakan ada dinding, hordeng tebal. Gampangnya biar mudah dimengerti, ada dinding, triplek tebal, nggak kelihatan, nggak berfungsi dia. Padahal sudah bersih, padahal sudah benar menghadapnya. Yang keempat, kalau cerminnya sudah bersih, menghadapnya tepat, tidak ada dinding, persoalannya yang dilihat, yang ingin kita lihat, bagian belakang kita, tengkuk kita, bagian belakang leher kita sulit. Harus ada bantuan cermin satu lagi, baru nampak. Demikian hati laksana cermin. Jikalau hati kita kotor dari aneka macam sampah-sampah hati, penyakit-penyakit hati, hasad, hasud, dendam, dengki, iri, ujub, takabur, kotor dia. Atau dengan noda-noda aneka maksiat, munkarat, dosa, kita menghadap, cerminnya berdebu, tebal debunya apalagi. Gambarnya pun, kalaupun nampak tidak sesuai aslinya, maka bersihkan hati laksana cermin itu yang berupa kotoran-kotoran hati, dosa, noda, rona, dengan taubat, memperbanyak istighfar, mohon ampun pada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus bersih dia, baru memantul kembali, baru berfungsi kembali. Artinya hati kita akan terasa lapang dan mampu, akan tampak gambar, ini kebenaran, ini kebatilan. Oh, jelas kita melihat sisi-sisi hidup dan kehidupan untuk menjalani hidup dan kehidupan ini. Yang kedua, tidak berfungsi karena cermin ada dinding, salah. Yang kedua ini menghadapnya maksudnya. Sudah bersih, menghadapnya salah. Artinya apa? Sudah bagus, nggak ada penyakit hati, sudah banyak istighfar, sudah taubat. Akan tetapi salah menghadapnya,
tidak menghadap ke cermin. Salah niatnya, melakukan sesuatu bukan karena Allah. Jangan sampai kita merasa sudah menghadap cermin, nanti gambarnya nggak nampak, hati kita nggak berkilau lagi, kita nggak mampu lagi membedakan mana hak, mana batil. Kita tidak akan mampu lagi untuk mendapatkan kedamaian di hati, agar kalau cerminnya sudah bersih, menghadapnya harus tepat semata. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup matiku lillahi rabbil alamin, semata untuk Rabb Allah semesta alam. Yang ketiga, karena ada dinding. Dinding niatnya sudah benar, sudah dibersihkan. Dinding itulah ujub, takabur. Dinding itu merasa hebat. Dinding itu yang menjadikan terhijab kita. Oleh karenanya, fala tuzakku anfusakum, jangan kamu merasa dirimu suci. Sehingga yang dimaksud dinding itu adalah kalaupun menghadapnya sudah benar, masih terselimuti dengan ego, keakuan kita, bahwasanya kita lupa la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan semua. Ketika kita bisa ibadah dari Allah, ketika kita bisa terhindar maksiat, Allah yang tolong kita. Hilangkan dinding-dinding ego, keakuan kita. Betul-betul kita harus mata-mata tetap dalam posisi hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah kalaupun cerminnya sudah bersih, kita sudah tobat, banyak mohon ampun, menghadapnya sudah benar, ibadah kita persembahkan semata untuk Allah, kita hilangkan dinding-dinding ego-ego kita, keakuan kita, bahwa kita hanya hamba, maka akan tetap tidak bisa melihat bahagian belakang kita. Perlu ada cermin satu lagi, senantiasa muhasabah, introspeksi, mawas diri. Tetap kita harus ambil cermin satu lagi. Apa itu? Dengan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus adalah jalannya para nabi, para siddiqin, syuhada, sholihin. Kita bercermin lagi, sudahkah amalan-amalan kita sesuai dengan jalan yang lurus yang dibawa oleh para nabi dan rasul, siddiqin, syuhada, sholihin? Akhirnya kita tingkatkan lagi, kita sadar ternyata bahagian depan kita saja banyak kadang yang luput, yang tanpa kita sadari perlu direnungkan kembali. Kenapa? Jangan sampai kita sudah merasa bersih, kita harus senantiasa dalam ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jangan sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang tidak mendapatkan keridhaan Allah dan tersesat. Jangan sampai. Akhirnya jangan sampai kita lupa menelusuri lebih jauh, merasa sudah baik, evaluasi dan terus evaluasi, muhasabah dan terus penuh dengan sebuah kesadaran yang ini diperlukan senantiasa. Uswah kita adalah Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, rasul, siddiqin, syuhada, sholihin. Sehingga mau apabila ditegur, mau apabila dikritik, mau apabila diluruskan. Kenapa? Kita tidak lihat, oh iya, saya pikir sudah benar.
perlu introspeksi dan perlu lagi untuk mempunyai pembimbing mengarahkan agar lebih tepat jalan lurus yang kita jalani dalam menjalani hidup dan kehidupan, selalu dapatkan bimbingan. Dan tentunya yang terindah adalah terus dan terus, itulah sebabnya kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.